Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pada hari ini, 2 hari menjelang Hari Ibu, tanggal 22 Desember 2016, yang dimana Hari Ibu itu adalah memperingati Hari Pergerakan Perjuangan Perempuan. Dan maknanya Hari Ibu adalah bagaimana kita sebagai seorang perempuan, seorang wanita, untuk dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan. Nah, tema Hari Ibu pada tahun ini adalah kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, dari perdagangan orang, dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan. Jadi yang kita artikan selama ini, yang dimengerti oleh sebagian generasi muda, sebagian masyarakat, bahwa Hari Ibu itu adalah hari kasih sayang, pemberian tanda kasih kepada seorang ibu, di mana katanya ibu tidak boleh bekerja pada Hari Ibu. Jadi yang bekerja adalah anggota keluarganya dan memberikan seuntai bunga sebagai tanda kasih. Nah, itu maknanya memang berbeda, bukan makna yang sebenarnya Hari Ibu. Jadi Hari Ibu yang banyak dipahami seperti di negara-negara lain, Mother's Day yang diselenggarakan oleh 75 negara lebih di luar negeri, yang biasanya dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei, itu sudah disalahartikan. Jadi lebih ke arah dikomersilkan untuk produk dagang dari faktor ekonominya. Nah, yang saya sampaikan di sini bahwa Hari Ibu itu adalah hari nasional yang diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang kita tentu harus mengetahui bahwa hakikat peringatan Hari Ibu yang setiap tahun, yang sejak digulirkan, sejak diperingati setelah Presiden Soekarno mendeklarasikan melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu pada tanggal 22 Desember dirayakan secara nasional hingga saat ini. Dan pastinya ada sejarah hingga dipilihnya tanggal 22 Desember tersebut sebagai puncak peringatan Hari Ibu di negara kita, baik kita laksanakan secara nasional maupun di luar negeri oleh bangsa Indonesia. Nah, kita melihat bahwa hakikat peringatan Hari Ibu setiap tahunnya adalah mengingatkan kepada seluruh perempuan, seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan, serta gerak pergerakan perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai apresiasi atas gerakan bersejarah itu,
Maka ditetapkan Hari Ibu sebagai hari nasional yang bukan hari libur. Jadi yang kita dengungkan Hari Ibu, kita tentunya harus mengetahui maknanya, di mana derap Kongres Perempuan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1928 atas inisiasi dari Gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang melihat kondisi pada masa itu, komunitas-komunitas perempuan, organisasi-organisasi perempuan masih berdiri masing-masing secara parsial. Nah, keinginan dari para pemuda pada acara Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tersebut itu menginginkan adanya persatuan dan kesatuan perempuan agar bersatu. Nah, akhirnya dapat terwujud Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta yang diinisiasi oleh 7 organisasi wanita, yang sampai saat ini masih ada 3 organisasi anggota KOANI, yaitu yang menginisiasi gerakan perempuan melalui Kongres Perempuan pertama, yaitu diantaranya adalah Aisyah, Wanita Katolik, dan Taman Siswa. Kita bisa membayangkan dan kita melihat sejarah, membaca sejarah bagaimana perempuan-perempuan pada waktu masa itu untuk berkumpul dengan perkorbanan harta, benda, bahkan nyawa pun rela dikorbankan untuk menggabungkan perempuan-perempuan dari seluruh Indonesia, organisasi dari seluruh Indonesia, bagaimana terjadinya kesatuan dan persatuan untuk melawan penjajah pada masa itu. Nah, ada cerita bahwa untuk menuju Yogyakarta, kendaraan yang paling aman dan nyaman pada zaman Belanda pada masa itu adalah public transport, kereta api. Nah, sedangkan Belanda tidak mengizinkan untuk perempuan-perempuan tersebut ke Yogyakarta naik kereta api. Akhirnya apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu? Mereka berdemo, tidur di bantalan kereta api dengan terik, panas, matahari, kemudian hujan, tidur di bantalan kereta api sampai diizinkanlah oleh Belanda. Belanda juga kewalahan, nggak ada kendaraan public transport untuk membawa penumpang-penumpang. Akhirnya diizinkanlah mereka untuk menghadiri Kongres Perempuan pertama tahun 1928 yang diawali dengan nama Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, yang sekarang namanya adalah Kongres Wanita Indonesia, yang sekarang mempunyai visi dan misi masih dalam on the track, ya, masih menjalankan ruh dari apa yang diinginkan oleh para pejuang pada masa lalu, yaitu tahun 1935 dengan menghasilkan beberapa konsep, yaitu bahwa kewajiban utama wanita Indonesia ialah menjadi ibu bangsa, yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang sadar akan kebangsaannya. Kemudian agar anggota Kongres perempuan pada masa itu juga mengadakan hubungan baik dengan generasi muda
sehingga saling tercipta pengertian dalam rangka membangun generasi dan segenerasi yang baik, yang sadar akan kebangsaannya dan perlu saling menghargai dan tidak menonjolkan diri. Jadi jangan sampai ada gap antara generasi senior dengan generasi muda. Itu sudah dikonsepkan oleh Kongres Wanita kedua, Kongres Perempuan Indonesia kedua pada tahun 1935. Kemudian alhamdulillah Kowani sekarang mewadahi dan memayungi 88 organisasi wanita di tingkat pusat dengan program-programnya melalui 12 bidang ekonomi, bidang iptek dan seni budaya, bidang lingkungan hidup, bidang ketenaga kerjaan, kemudian bidang hukum, bidang politik, ya, untuk memperjuangkan hak-hak wanita untuk dapat mendapatkan haknya sepenuhnya, begitu. Nah, dengan visi Kowani, jejaring perjuangan, persatuan dan kesatuan yang kuat di antara organisasi wanita Indonesia sebagai lembaga federasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berharkat, bermartabat, luhur, berkesetaraan dan berkeadilan gender, serta demokratis melalui tata kelola yang benar. Dan misinya Kowani adalah menggalang persatuan dan kesatuan yang menjadi on the track dari sejak tahun 1928. Menggalang kesatuan dan persatuan organisasi wanita dalam pembangunan di segala sektor kehidupan. Selamat hari ulang tahun Kongres Wanita ke-88. Selamat Hari Ibu ke-88. Semoga perempuan dan anak bebas kekerasan, masyarakat bermartabat, perempuan dan laki-laki setara, Indonesia berdaya saing, perempuan dan anak maju, Indonesia kuat, ibu sehat, Indonesia sehat, keluarga harmonis, masyarakat sejahtera, keluarga sehat, ekonomi kuat. Kalau perempuan maju, pasti negara maju. Perempuan, wanita, Indonesia hebat. Indonesia hebat, Negara Kesatuan Republik Indonesia.